tawai Tuhan Yesus. Sende menani umpudi buang telapaka di mukamu Bapa na surga lako minggu tomapato. Kita ulangi sekali lagi mulai dari ayat pertama. Malabite Allah katuan tuo mosule puang Yesus tibung liang kamatean makana tawai Tuhan Yesus. Sende menani umpuri buang telabata dibuka mo Bapa na surga lako minggu tomapatonga. Sidang masa raya Paskah yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam Paskah. Kebangkitan Kristus telah menghidupkan pengharapan baru bagi kita. Salam Paskah. Haleluya. 8 ayat 1 sampai 10 demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan melihat aku. Demikian berita Paskah menurut Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dempo mereka tuh mataku bang tuh kamu teh. Buddha. Buddha tahu apa kataku lah. Sirari tahu. Yang jelas dia tuh dipakataku secara umum indek dolar ya. Sekendek-kendek kenapa kamu ya? Sabak sirari tahu. Artinya masalah ekonomi kebutuhan kita cukup berpengaruh dan cukup berat pada masa yang akan datang. Salah satu yang akan kita sebenarnya cukup menakutkan bagi orang tua. Pokoknya duka metona melo kita episode ini orang televisi dan ada mataku. Tapi bang ditandai apa bang mau tadi? Dah tapi nggak ada bang ambil kita. Hanya memang kita perlu informasi. Padahal ada dong misa jemaat dan ada ibu-ibu. Nak wah para tidak dolar na. Yaman dia diambil mai televisi. Nah jelaskan medek na kumaya tu dolar ya tu pisah si doang sabu ri tak kawan 10 sabu tak kawan bisa 10 itu mutotem lah. Hampir 18. Nah kami ada Bali teh tanta. Oh. Biasa mau dilambe bang tu apa tu na ternyata 20 di tambay. Ternyata 20 di tambay na. Ya bang ya di lambe televisi. Kamu tempat takut mari kalian. Oh, ini ternyata memiliki gaya hidup yang cukup optimis ya. Segala sesuatunya diukur berdasarkan aldi utambai. Saya kira memang penting karena itu menyangkut hidup sebagian besar kita yang cukup penting setiap hari. Dan ya itu banyak hal yang membuat kita takut. Kalau kita membaca dengan baik, apalagi kalau kita baca semua berita Alkitab yang berbicara tentang kebangkitan, memang pertama-tama dikatakan murid-murid memang takut. Bahkan dalam Lukas dan dalam Yohanes dikatakan, yaitu murid-murid membuni-buni bang mau dulu lantai 2 depan lantai 2 nah tutup. Nah apa? Nah ya dia tuh yang mau dilapukan atau jemain. Ternyata doloteng. Wah, mandu boleh mata itu. Ternyata bahaya duke pula temuan ke budak bangi kadang ke. Ya to nata apa niting kampung ya sunakwa susi tembe. La abiran naku dolo sanggang kela. Aku dia. Dadian to ngaka dan ko maju ko membe aku coba kok hati-hati kok. Yakin nak dami mata aku be aku cuti ngayo tarima tu. Bayan nak aku coba kok ya midiala tu lari coba kok di situ tu. Mereka takut. Dan pagi itu hari Minggu pertama artinya setelah hari Sabtu yang artinya hari sekarang hari Minggu lebih baik kita bahas di situ ya. Maka orang yang merayakan hari Minggu kebangkitan bukan hari Minggu itu adalah orang yang tidak merayakan kebangkitan. Jadi sisa lagi itu aliran sengak dan rayakan hari Sabtu Sabat. Nah apa gak ini rayakan kelambase kaburu. Bayangna hari Minggu berarti kebangkitan. Jadi indana tu matuk kembali ma gereja kalau Minggu. Oh, lain si tiro kebangkitan.
Kung na mas sambayang-bayang sa diba nula na kami boleh apa? Oh, tayo na matung bato pisan-pisan. Saba dan jemaat na kuha budak-budak kami tu wargaki pentalur yang malam gereja. Yang mana tu na pengucapan, mak Natal, na mak Pasca. Oh, siapa tuh daripada tahu lah. Daripada tahu tak mana bela malam gereja, pako hati-hati tuh sabak. Ternyata setiap hari Minggu itu kita berjumpa dengan kebangkitan. Dan artinya nakwami te baine pabaine ya teh malelako nakwami suka kada-kada. Ketakutan pertama adalah mindamo laun nangkaran itu batu baba kaburu. Jadi aduh kata kamu baine namin bos mawatangan tidak aja-aja nang parlu itu mimone. Kami timbangan mi si karop luana. Tak kamu misalnya kumaha, tak ini paroli semua ini bertimbangan 60. Mana bah apa na? Mau orang mau. Ketakutan siapa? Itu juga khususnya monteto. Ando lela di bela sehari kaya. Oh bulan nan nomo Sabtu umur ala mas pas sekolah. Para liu mungkin. Mudah banget tuh apa tak pada di kita. Dikataku na di Tangaran. Tak ada salah tuh mata nggak, apa hati-hati dengan mataku. Rampol atau kaburu, apa yang terjadi? Nah itu yang menarik dalam bacaan kita. Mereka juga ketakutan. Masih takut ketika terjadi gempa bumi dan malaikat turun. Tapi yang lebih takut siapa? Pembacaan kita mengatakan begini. Ayat 4, penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi sama seperti orang mati. Ya boleh mandu mataku tu muanela pukuliu tentara. Tapi tentara budak tentara, tapi tentara ya teh memang pilihan karena nakualan sebelumnya nakua dipilih tongan tu tola matoto kampai kaburu dan pong Yesus. Ternyata ketika proses kebangkitan terjadi untuk orang yang tidak percaya susi bang tomate. Tayo na siyumpo siya tayo na tanday pong Yesu. Kamatakuran mandu dadi langkatuan na. Dan sebaliknya yang terjadi justru adalah apa yang terjadi? Perempuan menjadi apa? Menjadi sukacita. Dari ketakutan berubah menjadi sukacita seperti narasi pembukaan tadi. Jadi pertama-tama berita Paskah adalah mengubah ketakutan menjadi sebuah pengharapan kepastian dan semangat yang menyala-nyala. Semangat yang menyala-nyala ditunjukkan pada ayat yang ke-8. Segera mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar dan berlari-lari cepat untuk memberitakan kepada murid-murid Yesus. Para penjaga hampir mati ketakutan. Tang na bela mo kede, tang na bela mo lelo. Tapi perempuan dari ketakutannya justru bangkit menjadi semangat dan siap untuk berlari-lari. Berlari-lari itu adalah tindakan menyala-nyala. Semangat untuk sampai kepada tujuan secara baik. Si salah keto matira amalingkan ya keto memen. Murid-murid perempuan-perempuan itu bangkit dari semangatnya ketakutan, berubah menjadi menyala-nyala semangatnya untuk memberitakan bahwa kematian telah ditaklukkan, kubur telah kosong. Marilah kita bersemangat untuk memberitakan berita sukacita ini. Danggi na torrolan kami menanna, sedanggi na torrolan kamatakuranna. Itu berita sukacita pertama Natal, mengubah ketakutan menjadi semangat yang menyala-nyala berkobar-kobar, menyongsong masa depan, harapan-harapan baru yang disediakan oleh Allah karena Allah telah menaklukkan bentuk ketakutan dan maut yang mencekam manusia. Itu yang pertama. Yang kedua dari sudut itu adalah, ini penting sekali. Berita Paskah membawa satu pembaharuan gaya berpikir, gaya hidup.
berita sukacita pertama-tama diberitakan kepada perempuan. Yang pada waktu itu, tabe laku indokku, laku nenekku, laku suluku, laku adingku baine. Dalam pandangan orang Ibrani pada waktu itu, perempuan itu adalah masyarakat kelas 2. Jadi yang ada 4 tahun demete kan, ko itu kamu malah melaku bokok tanyain ambite to Yahudi atau. Nangga ada tibang ya tu baine, tanya kamu urusan mi baine teh. Walaupun dendukain ayah paraulo ya, tapi berita Paskah justru mengapa tidak pertama-tama diberitakan kepada murid-murid? Padahal ya itu pejabat, tuh. Ya itu pejabat gereja, pejabat gereja pada waktu itu, murid yang dipilih. Tapi mengapa bukan kepada mereka pertama diberitakan? Justru kepada perempuan. Oleh karena itu, berbahagia kami itu indokku, siluku, nenekku, kamu, Studi Padolo, Umpiro, Kamalin Bangunan. Pokadan nih, ambekku, pokadan nih nenekku, kakekku ya. Saya kata bahasa Indonesia, bahasa Toraya, maksudnya nenek bayi nenek mana kakek supaya gampang. Susi duka syar kan datang itu, bayi nih teman tuh masih mana le. Kok dulu aku tiro susi itu. Yang ada malam aku pulang. Yang ada muane 2 majelis gereja tambah tuan rumah tambah beberapa lagi. Kalandiran ki. Aku tuh memang ditakdirkan komite di pasadia komite ndok nenekku menjadi pembawa berita sukacita. Lo kamu mag gereja sama kumpulan mi perang itu kareba tongan sakareba melo. Apa? Ayah mau persoalannya teh. Male kami pataroi. Demi ada nenek Indo masih mangaliu sule mak kumpulan. Berita sukacita harus disampaikan kepada kakek dan kepada suami. Tak akalan mana sule yang kumpulan nanti ada itu nenek enak mana. Joto mukun pakode syaga ina teh monenya teh. Mukun nasubai. Tapos ada itu nenek. Halo sayang. Betapa sukacitanya hatiku sore ini melihatmu. Ikut makna Subali. Wah, boleh. Nah, tapan apa? Apa mau kada? Halo sayang, nah tapan di pelongka. Dasar ambe tidak tahu sukacita. Dipuji na, oh. Yore itu pesang alenang karan. Nah memang budak tu ambe, baru bilang sengke. Angge guntur itu tengah. Tanya saya PKB. Berita sukacita diterima dengan penuh sukacita juga. Pakoyo, pela-pela bang kita lakon bina. Yang minggu berikutnya. Halo sayang, tamale mak kumpulan deh. Harus disampaikan. Apa salah juga pemitendo ke? Pakoyo udah dikatu Indo aku senene aku kataku monena padahal ya. Ya diuru-uru pakai bungian aja sih tuh. Pasarasan pakoyo mataka lah. Mataka malah kayu. Malah kuda nanti mataka pakoyo. Bisa berita sukacita tuh. Tapi alangkah lebih baiknya lagi. Nanti kita lihat. Kalanda-landa teh nanti kita lihat bagaimana orang yang salah arah dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapat apa-apa. Salang sunrah saja ke arah situ dulu. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridku supaya mereka menjumpai aku di Galilea. Itu 2 kali dikatakan. Di Galilea. Matumbe na Galilea. Pertama-tama sabayaton na ditambah itu muri-muri jo Galilea. Tote te muri-muri male molusu. Apa nakopong Yesu? Oh Indo dalam arti mintu baine. Kwandi itu mureku namale lako Galilea. Nakole duke pong Yesu lan ayatnya yang ke-10 supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayatnya yang ke-7 juga mengatakan itu. Ia mendahului kamu ke Galilea. Dalam ketakutan dan dalam ketidakberdayaan. Ternyata
Kita butuh kembali ke tongkonan untuk duduk di sana melakukan rekonsiliasi. Yaitu rekonsiliasi pokoknya bahasa pelayanan. Artinya muira kana menghiana tu murid-muridku dalam pengertian ini. Kuani kusitamu jotong konan jo Galilea, kisi padokpan sule, si pa kada kumua, tera, ku kabiri kami belanna muira kami kabiri ina. Di sini tantangan besar bagi orang Toraja, apakah tongkonan masih tempat duduk untuk melaksanakan rekonsiliasi, untuk saling mengampuni dan memaafkan, untuk duduk mendapatkan kekuatan dan semangat baru. Bukankah tongkonan adalah tempat karapasan, dan di sanalah kebahagiaan sukacita ditanggung, dimulai dan dilanjutkan sepanjang hidup orang Toraja. Mirip dengan cara ini, wan itu pia kisitamu jo Galilea batonanna, sule kami tamal paimanikan, sule kami langan mariri kuningan, kuningan. Jemaah kuningan ya sana kondian nina sabak macet jong Monas. Macet jong jong Semanggi lah, macet jong Semanggi, jadi kemudian tu jemaat kuningan rampoi nak macet jong Singki kira-kira. Nah, itu di sana kembalilah. Kalau mau mendapatkan langkah awal kedamaian dan saling mengampuni, kembalilah duduk di tongkonan. Di sana kedamaian dan sukacita akan terbangun kembali. Ini tadi mulai dari sedapatnya ide-ide awal mulai dari perempuan. Tapi yang mengatakan yang lalu tongkonan biasa tiba ini di kolek menjual bokok lana ni muane makada. Bukan waktunya lagi. Berita sukacita dapat datang dari siapapun, termasuk orang yang dalam masyarakat dianggap cukup rendah seperti pada masa lampau. Dadi yang naden kami itu silu kutomatongku merasa kami kita tak bang mi nangga kami tahu batu na ya dalam bahasa kasaraan anak bang kita tahu sabar pun. Ada saatnya Allah menggunakan orang yang tidak diperhitungkan menjadi cara dan sumber justru untuk membawa berita sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Sekaligus mengingatkan, dak kamu mencoba-coba unok kok tahu. Sabar, ya tu yang nama semurna komindan naturu diokko Tuhan Yesus puang lawa menjadi pembela mereka. Nah, ia tu mado pena bang, saya tu kapu banga pagarat takna lana tampe puang. Dalam berita anugerah tadi dikatakan, coba lihat apa berita anugerah tadi. Kalimat-kalimat yang dipakai oleh Yehezkiel begitu indah untuk menjelaskan berita sukacita. Bagaimana bunyinya? Itu sangat penting sekali. Yang hilang akan kucari, yaitu si pisan-pisan dari malam gereja. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Nah ini. Yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Bapak Ibu kalau membaca, boleh yang baca TB1, TB2 mengatakan apa? Ku awasi. Tapi yatulanna Yehezkiel dalam terjemahan 1 dan bahasa Toraja, yatu malompona semawatana ku sanggangi. Lebih baik kita baca, silakan baca di Yehezkiel berapa tadi? Ini dalam terjemahan bahasa Toraja sungguh mengerikan. Aku labiran kubasan kau bisa paham misalnya nama ni mabulello. Yehezkiel 34 ayat 16. Oh, dena sangsa mo tu dena HP na bukai basanti ke? Bahasa Toraja ayat 16. Ya tumai paden ala kudaka.
saya tu may pusanna laku pasule, ya tu dibangkenna laku kami laku bimbin, saya tu masakinna laku pamatoto, apa ya tu malompona, saya tu mawatangna laku sanggangi. Ya tu melomponin dede tu ke dalam bahasa teks ini, ya tu melompo belanda umperas siluna. Anak tu melompo Pak Adu. Yo, tanda tu melompo sembarangan. Susi ceritana sakeus. Malompo koliu. Tadi tabe lah kau tu melompo. Ya mah belada duka ku mima diet sidi. Jantung katu bahaya kita melompo ini. Tapi melompo di sini artinya yang suka memeras orang lain sehingga dia nikmat sendiri. Melompo bang ya nama sangga tahu itu. Jadi lebih pada penjahat dalam tanda petik. Jadi diawasi ya. TB2 lebih netral. Diawasi batonanda kuma. Kamu hati-hati kau, maleo kau tutole kau. Tapi yang na bahasa Toraja, ini sudah berapa kali diusulkan dari BPWG, tolong bahasa ini mengikuti TB2 supaya lebih netral diawasi. Daota pasanggangnya. Nah itu. Saya kebetulan ini muncul di ini, silakan baca teks itu. Oh ya mau para luna atau GCA. Dia ndak dibaca tuh Alkitab, nah den tuh pusing-pusing ki dikira mengaselan terjemahan saya bisa ya saling isi pakalolon. Nah, ya saya nabutin dia tuh kata disanggangi sabak ya tuh pasal sebelumnya ya tuh nakwa ya tuh malompo usanggang banget tuh Buddha. Ya moto laku sanggang yo pato temo laku benno pakai kesempatan tu Bapak Adina, aku tuh pembela bagi yang menderita itu. Berita pasca dimulai dari perempuan, orang yang dalam batas tertentu dianggap tidak terlalu penting. Ya moto refleksinya laku kita yang tak penting, paling tidak penting ke do anak kita soal balinta patongan nih. Allah akan membela setiap orang yang direndah dan terutama yang diremehkan dan direndahkan oleh orang lain. Sederhananya saya harus membawanya ke dalam janji Allah. Setialah kepada janji Allah, kata perjanjian lama umumnya, Tuhan menyediakan berkat kepadamu sampai keturunan ketiga dan keempat. Yan nata enak kita ko sa abang pikir. Anak ta bagaimana oso mapen pisang. Ampota oso mapen duan. Ampo tuta oso mapen piran to. Mapen talun. Ampo salemberan oso mapen apa. Begitu panjangnya kalandona nani pasak kay pumatu dan dingna lako tuto sabara jo olona tuang. Ya moto biasa kami bilang gitu ya. Biasa aku kurangi dulu kampungku 7 Mei. Oleh. Tadi saat dina tibaliang te dong jangan tombang na. Nah buat ayat yang pono mau tahu. Janji Allah terhadap orang yang setia dan taat berlaku sampai cucu. Mbaina jo anakna, mbaina jo ampona, jo putuna. Artinya atau mak patongan punya pengharapan yang pasti. Dan tidak pernah takut seterusnya di dalam hidupnya karena dia punya harapan terhadap janji-janji Allah. Apa yang terjadi ketika mereka berjumpa di Galilea? Jadi yang biden latih karuru teh mama melo komi to bang komi mani sama agak kalan-kalan dot ya mi masiri mo kito bang komi to. Jadi tanda marah kay lah bila ada papa ala ko tumaro sa ibu tumaro ko na jo kadera. Yan na ito lolo ta siya nakatanambang atau ke tibalan karuru. Dalam pasal 21 Yohanes dikatakan ketika mereka karena mataku mo tayo mo apa male misule mendadi to madalla jo danau Galilea padahal na kopong Yesus kasih tamu jo Galilea. Danau Galilea atau Danau Tiberias. Danau Tiberias terletak di kampung Galilea.
Jadi sule kami. Sule lah kote pe sepetu teh. Male mayang nak tolong adalah sule. Tak mau tu, tak mau lala, tak mau papa. Tak harapan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pendekkan saja. Sangabongi mamanga madalla, tak apa-apa. Matumbay. Satu. Kalau ketemu tak malam adalah. Mau apa nisan? Jadi aku kamu kepindah profesi kami hati-hati kami. Mangka kami mini pensiun di mana malam punten nombang-nombang batu time itu. Hati-hati. Kalau tidak jadi memang artinya begini. Kita butuh mendidik anak-anak kita untuk profesional. Punya keterampilan yang pokok yang pasti. Jangan kesana kemari pusing mencari. Yan na nang iya hebat ta tumapatubay mami kiya. Yan na nang iya hebat ta tumapakan detirong mami kiya. Karena itu artinya profesional, manut dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan. Itu yang pertama, kemungkinan kami ini semadalla. Kemungkinan kedua, yang ibarat semeloi, nakwa kira-kira 100 meter aja mai pantai. Mata aku memare ta memandalan na sa masay mo tayo na malam adalah. Apa lah napa mi wala to di tayo pa. Di ba kami biri-biri tasik. Tapi ketika Yesus datang apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Yesus katakan, aku menjumpai kamu di Galilea. Ya to nakoy pong Yesus palulakoy kanan. Anehnya tak bang menemi kutana. Tak siya menakapito mindan na to dayo te joe. Inde sangabongi miki kita inde tena itu boleh Allah meadai. Mereka mendengar kata Yesus dan melakukannya. Maka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. 150 talu. Matumben na 150 talu. Bugali to. Ayat tuh di ayatnya yang ke-11. Penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Ikan besar deh. Sisang adangkan. Tanya balik kan dandelo sila kandilo. 153 itu dalam pengertian orang Yahudi yang paling umum adalah minto jenis nabale lanasan. Randu cuma mai todi kapondang. Pokoknya minto balik. Katanya di Danau Galilea ada 153 jenis ikan. Gunakan dan mau tahu. Dan patut itu tapi secara umum pisar rina bunga tudala minto jenis bale lanasang nasi kapondang. Yang nama perangi itu tahun napung Yesu pasti dan naselena. Siap. Ladadi narangi sebenarnya narangi to Buddha. Mintu jong metobiti selangan to kapua laung perangi ke matutui urangi sampogawi tu pak poranda pengmatua. Artinya pergi ke segala bangsa sebenarnya saya. Mintu segala bangsa akan ditangkap. Mintu tolong perangi kami muri-muri kami perangi itu pung Yesus. Dan bukankah sekarang begitu Bapak Ibu? Yang kedua yang lebih penting lagi untuk kita renungkan adalah ketika mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak berdaya, tang sangabongi mo na tayo bang balen apa? Ternyata ya ton na perang itu pong Yesu 150 talu napa. Ya pole pato ton na selangan gantanan apa na pasadia pong Yesu? Napasak kamu pong Yesu tu roti sola bale tunu. Oh dole. Madingin kiin aden bu tu lako banuan doe na komi mama sano. Taru komi main be. Iru ite roti. Iru ite kopilasu sola. Roti pangkang. Benduka lah. Bale keru jolate kan. Den. Ke madingin ki. Di hari yang baru pasca itu Yesus telah menjamu mereka dengan sejumlah berkat yang begitu besar dan kebutuhan mereka hari itu juga dipenuhi. Arang api
roti ikan yang dirangkum dalam bahasa ayatnya yang ke-12. Yesus berkata kepada mereka, "Imadingin na kami nenekna, milik no kami sayang saja mo tu kopi tameng kado." Den. Tanya tandai beto temo tu mengkado. Apa kan mengkado tuh? Apa siapa tahu apa kesamaan tu mengkado? Menpana, menolak. Oh, sampean kopi tak nasa. Menolak, menpana, mengkado sarapan. Mulailah hari baru. Hari baru dengan semangat yang sudah tersedia, dengan hati yang penuh pelayanan, maka hari itu akan menjadi hari kebahagiaan bagi kita. Pelayanan yang mana milik kita, wari letena te por mama te por te ropu te pasti sengketa sepanjang hari itu. Maka hari itu adalah hari yang tidak membahagiakan. Mulailah hari baru dengan semangat dan pelayanan yang penuh dengan sapaan-sapaan yang memberi semangat. Marilah dan sarapanlah, kata Yesus. Justru ketika mereka dalam keadaan kecewa, tidak mendapat apa-apa, dalam kedinginan, dalam ketidakberdayaan, Yesus masih menjamu lagi. Marilah dan sarapanlah. Bukankah kata-kata itu yang terjadi dalam tongkonan? Yang tasela ke tongkonan manasu morka. Napasak kana sang mupong Yesu jodapo. Muitay apa ditiro? Patontong na akada tu tongkonan na kuha. Kendek kumimay takmando. Manasu morka. Yamo kami to ke kami de tolangan to jami tu nenek ki. Panenek kana asang sola pira besi sidiken jadi. Apa ragaya nama susah anakku. Kede sapi barra alam kapite. Ganna apa di pasarapan masih kenalak. Damu mataku anakku. Yaduka tu tomato tapi sampai ayake masanduk ki. Tayo si di giling martuwa mo lang pa di pagresomong tu nung rok. Padahal tayo leke man na po yung sama ya tu tomato ta penuh semangat. Yan nabi sari tu balai di palambang tangan ada tu susito na di mga kumande. Ayo kande kalan yang kande sama Pak aku man kami kini aku mande. Apa pala kataku? Itu gaya tongkonan, gaya kekeluargaan yang membangun semangat dan harapan-harapan baru. Karena kita adalah milik Allah yang telah bangkit dan menyediakan. Sesungguhnya telah menyediakan. Persoalannya adalah apakah kita siap menyongsong semua itu. Oleh karena itu tema Paskah pada tahun ini apa namanya? Indahnya kami itu kilalain. Kristus bangkit membawa kemanusiaan baru, membaharui kemanusiaan kita. Kristus bangkit maka kita menjadi baru. Taora semua belana baru meki. Allollo kami macilla, allollo kami na Rexona. Sana yang pengsekolah kisus itu. Mana ya berita baru tengalin deta solong gelong de mangka macilla semangka mabronding. Oda ko kamu bilang sulatan ni kono gotong pandita manusia baru batonan na tampilan baru. Ya para lu si pisang-pisang to. Tapi daona pagi, daster siang, daster berikutnya daster lagi. Tapi maksudnya kita memiliki cara pandang dan gaya hidup yang baru, yaitu selalu memiliki penglihatan dan pengharapan jauh ke depan, karena Allah telah menyediakan sampai keturunan ketiga dan keempat yang terus-menerus membaharui orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu ya kamu anak-anakku, anak-anak, laku kita toma tua, udah dulu kayak itu toma tua mah jago-jagoin. Nah pembang tuh nak dia baga teh padahal ya baga duga tepisan. Dan ada pas sekolah sudah si barapor.
Napatiron ni papa na. Oh, nakuha papa. Napakaboro ko lina ibu guru. Napuyan na tampolay anak ko kay bulan nang kitami daw. Kaya ko tangga ako pindal ako kalas kalulus sama ako pakaboro ko. Natira itu rapor na losong tumararang. Nanya, tumalotong. Ya mo to na puendo napakaboro ko lina ada ibu guru tayo nalang tangga na pindal ko kalas kalulus. Atong mga na dari kalas 2. Tappa na po itong bena. Nay na piabagak ko. Mupa kasiri nay. Tira itu anak nasa kabanon titiga. Si karuaya na si kasera. Iko kita. Maadan dan naapalima. Kalau masih beda medali tetia. Susi katembe. Apa na pagkada? Manarang yang kaya bena tau lah. Nang tapan na pelong ka, dari pusangan na baga. Patayin akong kue kamu baga. Kamu kue baga na. Kupaduka lang ako manarang yung bena. Kung tersinggung mo yan ang bena ko manarang. Hati-hati juga kok itu ambe. Kutandai nanti mati kami pira. Ay, majago-jago di anak-anak inilah sampai generasi ketiga keempat Tuhan sudah sediakan. Karena itu jangan pernah meremehkan siapapun termasuk anak kita. Karena tidak tertutup kemungkinan seperti berita Paskah. Allah justru memulai berita sukacita dari orang-orang yang dianggap tidak penting dan diremehkan banyak orang. Jadi sulit komidako. Siduka to te kamu ambe. Tak peraka itu doa anak mikir. Itu itu boleh itu sebab nalina pasadia kamu. Susiduka to lako kamu indo. Tak peraka itu ambe anak mikir kamu bota amu. Mau tak aku bisa betul mimpi bota. Ya mo tu bata tahu sabarana. Naku apa ngayasu? Naku ayan natampaling ito tu pipikirin mo. Ben itu bapak kananmu. Yan na kamu to tayo bota. Masinaburo mo kami to kaya magkipikirin ang kakanan. Yan na kami bota din mapupukin isa. Kentalong kang kami gimana mangyan. Jadi maubah kami itu tumimpi bota. Satu-satu penota. Ini penting bagi kita menanamkan salah satu yang penting dalam dunia modern adalah kesabaran. Banyak orang tidak sabar lagi karena sudah terbiak. Ada padi orang berjutaan. Kanan. Karena itu sebenarnya Bapak Ibu, kita sekarang dilatih tidak sabar. Karena kita seolah-olah dapat semua menjawab semua persoalan tetemo hanya dengan jari-jari ini. Hati-hati. Karena itu kita berbahagia kalau sengke kau bikin mereka sengke lagi dia aku anakku. Tidak boleh lagi punya akun sebelum berumur 16 tahun. Telako yang ada persoalan atau anak umur 16 tahun gara-gara medsos. Yang akan ditangkap adalah orang tuanya. Karena membiarkan anaknya menipu. Kayak aku pakai takut komite, tandai marah kayak. Si gaga yang mani lalu dan mani itu tersinggung na. Suami nak dan anak katena, oh na den nakum na. Berarti tak nak tandai teman-teman na. Berarti na biarkan teman-teman na. Itu masai betul Pak. Mulai sekarang hati-hati. Tingkat kesabaran seperti itu dan ini yang tidak dimiliki oleh Petrus. Dia selalu bayangkan nilan. Mana nakwa Yohanes tadi pokoknya sana lan dikwa murid yang dikasihi nakwa itu Yesus. Tapa me kondonga mo tu Petu. Nang itu man te Petu. Sal ya, tanga siri na ya talungan lo lendo na mensiana. Ano ko temo mendolo-dolo mo.
Tapi berbahagialah mendolo-dolo karena dia langsung minta ampun. Daripada itu tak bang. Maksudnya berita Paskah telah mengubah penderitaan Petrus selama 3 hari. Berjumpa dengan Yesus, segala masa lalu Petrus yang buruk berubah menjadi kebaikan. Karena ia kembali lagi berjumpa dengan Yesus, dijumpai oleh Yesus di Galilea. Jadi, dan nasa abang tu harapan. Dan ada yang itu masih itu tutup kunana. Apa dolo? Pas sabar abangnya. Di setiap orang, termasuk seperti Petrus, yang begitu 3 hari sebelumnya mengkhianat. Saya nama longkok tapaya mendolo-dolomu si tamu pong Yesus. Labiran tu malongkok kira tak murku si tamu pong Yesus. Kira-kira begitu kata Petrus. Dan apa yang terjadi Petrus kemudian? Bapak Ibu boleh baca dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Petrus mati? Ketika Petrus ditangkap dan akan disalibkan, sebenarnya dan dia sedang berjalan ke pantai untuk mencari kapal lari dari Roma. Male menteng kasus itu, joto biring tasik. Names saile. Oh na apa itu lalalente. Padahal bisa-bisa. Oh na apa itu lalalente. Mengkilala mi petu. Oh bendole. Kaya boleh nabelan tampe na pong Yesus. Jo morentu pong Yesus. Maka lahirlah sebuah judul buku yang sangat terkenal. Apa itu? Kemana engkau Petrus? Tiba-tiba pong Yesus makada di bokona. Umba la mola Petrus. Sule Petrus kondo oleh tak tong mempelek nabelan tampe na puang. Ditingkan Petrus lah ditolak ya Sule menyerahkan diri. Tae mau pulang tampe pong Yesus. Nah ya tuh nala disalib. Nah kopong Yesus mi padonan nalu tulun na salib na padonan nalu itu ulungku mi manen balana. Boleh terjadi pengkhianatan, tapi jangan hancur dalam pengkhianatan. Ada pengampunan. Den komera kate tantaku, omku, si nambang pesun mama aku juga mah. Berita Paskah kembali dan nyatakan masa lalu telah berlalu, masa baru telah datang. Seperti tema Paskah kita pada Gereja Toraja, buanglah garam lama itu. Tidak itu lendona. Ya bang sampai poya tu nata tang dibela menteng kalau kemuka. Ya karena den kitodo. Buanglah masa lalu. Allah tidak pernah tidak mengampuni orang yang datang kepadanya. Termasuk dalam keluarga, selesaikan secara tongkonan semua persoalan yang mengganggu dan merusak masa lalu kita dan masa depan kita. Sehingga kita menemukan hidup baru dengan kekuatan dan semangat yang baru. Sehingga kita menyongsong apapun persoalan ke depan. Bagaimanapun rumitnya kehidupan masa depan. Saya dan Bapak Ibu tidak hidup dari janji-janji ekonomi. Saya dan Bapak Ibu tidak hidup dari program-program mercusuar negara ini. Kita hidup dan berpengharapan dalam janji Allah. Dan karena itu kita menyongsong masa depan dalam masa depan yang telah dibangkitkan dan dibaharui oleh Allah. Selamat menikmati dan mengalami hidup baru, semangat baru, semangat juang baru, menyongsong masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Amin. Amin. Sejenak kita saat teduh. Kura semangat Tuhan. Mak dimukan yung tiro katuan baru. Pagari ikan Tuhan katuan lendu budang gasaikan. Patote mo Tuhan kura semangat. Di baru bukan sami pasakaran kan. Basus itu katuan baru laki tingayo. Pematoto kampung. Amin.